Sejarah pajak di Indonesia adalah cerminan panjang perjalanan bangsa, dimulai dari upeti pada masa kerajaan, pajak kolonial yang menekan rakyat, hingga sistem modern yang menopang pembangunan nasional. Dalam setiap masa, pajak bukan sekadar pungutan, tetapi juga penanda hubungan antara penguasa dan rakyat, sekaligus refleksi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Lantas, bagaimana awal mula pajak di Nusantara? Mengutip buku Hukum Pajak di Indonesia karya Rudi Gunawan Bestari dan kawan-kawan tahun 2023, pajak sudah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Saat itu, pajak disebut upeti, yaitu persembahan rakyat kepada raja sebagai simbol penghormatan dan kesetiaan. Upeti umumnya berupa hasil bumi seperti padi, kelapa, hasil ternak, logam mulia, atau kain. Sebagian digunakan untuk kebutuhan istana, sebagian lagi untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Sebagai imbalannya, rakyat mendapatkan jaminan keamanan dari raja. Menariknya, praktik kecurangan pajak ternyata sudah ada sejak masa Mataram kuno. Bukti sejarahnya bisa dilihat di Prasasti Luitan tahun 901 Masehi dan Prasasti Palepangan tahun 906 Masehi yang mencatat penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak. Salah satu modusnya adalah manipulasi ukuran sawah sehingga beban pajak rakyat jadi lebih berat dari seharusnya. Pada periode itu juga dikenal konsep tanah sima atau tanah perdikan, tanah yang dibebaskan dari pajak sebagai penghargaan atas jasa tertentu kepada kerajaan. Bahkan, kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak juga sudah ada. Memasuki era kolonial Belanda, pajak menjadi lebih sistematis namun cenderung menekan rakyat. Menurut jurnal From History to Mindset, The Psychological Legacy of Taxation in Indonesia, karya Ika Rahmasusilawati dan kawan-kawan, VOC memberlakukan berbagai pajak, seperti pajak bumi, pajak kepala, dan pajak usaha, terutama untuk pedagang China dan asing. Namun, di wilayah tertentu seperti Batavia dan Maluku, pajak VOC tidak berlaku. Ketika Herman Willem Daendels menjabat Gubernur Jenderal pada 1808 sampai 1811, ia memperkenalkan pungutan dari pintu gerbang untuk orang dan barang, pajak penjualan di pasar, hingga pajak kepemilikan rumah. Sementara itu, pada masa pendudukan Inggris tahun 1811 sampai 1816, Letnan Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemerintah kolonial. Sistem inilah yang menjadi cikal bakal pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menambah jenis pajak seperti pajak penghasilan pada 1920, pajak perseroan pada 1925, pajak kekayaan pada 1932, dan pajak kendaraan bermotor pada 1934. Untuk pajak hasil bumi seperti teh, kelapa, dan tembakau dikenakan tarif 7,5%. Saat Jepang menduduki Indonesia, pajak tanah diubah namanya menjadi pajak bumi. Fokusnya diarahkan pada hasil yang diperoleh dari tanah, namun rakyat tetap terbebani karena juga harus membayar pajak penghasilan. Lantas bagaimana dengan pajak setelah kemerdekaan? Buku pengantar Hukum Pajak Indonesia tahun 2025 karya Harley Clifford dan kawan-kawan menjelaskan, menjelang kemerdekaan, para pendiri bangsa sadar bahwa tanpa pajak, negara tidak akan mampu membiayai dirinya. Dalam sidang BPUPKI, istilah pajak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang akhirnya tercantum di pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 14 Juli 1945, pajak resmi masuk dalam konstitusi dan kini diperingati sebagai Hari Lahir Pajak.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menerapkan official assessment system, di mana besaran pajak ditentukan oleh petugas, sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Reformasi besar terjadi pada 1983 di era Orde Baru saat diberlakukan self-assessment system. Kini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Nah, era reformasi membawa pembaruan besar. Sistem e-filing dan e-billing diperkenalkan, sehingga memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Pajak sekarang mencakup berbagai sektor, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, hingga pajak kendaraan bermotor. Kini, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya. Iya, dari upeti kerajaan hingga sistem digital, sejarah pajak di Indonesia adalah kisah panjang transformasi hubungan antara negara dan rakyatnya.